Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Tabalong kembali membangun masjid untuk ibadah umat muslim. Pembangunan masjid ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan Bupati Tabalong bertepatan di hari jadi ke-57 Kabupaten Tabalong pada 1 Desember 2022. Peletakan batu pertama turut dihadiri pejabat Pemkab Tabalong serta Wakil Bupati Tabalong, Dandim 1008 Tabalong, Kepala SKPD, Camat Murungpudak, hingga Kepala Desa Maburai dan Padang Panjang. Masjid yang diberi nama Asmaul Husna ini dibangun di Perumahan Damai Jalan Dam RT 1 Desa Maburai, Kecamatan Murungpudak, tepatnya berseberangan langsung dengan RSUD Haji Badarudin Kasim, Desa Maburai. Pembangunan masjid merupakan tindak lanjut dari hasil musyawarah pengurus dan warga LDII Tabalong. Masjid Asmaul Husna dibangun di atas lahan seluas 2 hektar. 1 hektar diperuntukkan bangunan masjid dan fasilitasnya, sedangkan 1 hektar sisanya untuk kepentingan kegiatan masyarakat. Masjid dirancang berukuran 1.120 meter persegi dengan 3 lantai yang terdiri dari basement serta lantai utama dan kedua untuk kegiatan ibadah. Desain masjid akan mengadopsi rumah adat Banjar sebagai unsur kearifan lokal. Dalam pembangunannya, LDII Tabalong menggandeng OT Arsitektur Care Indonesia Yogyakarta. Bangunan masjid ini berukuran 32 kali 35 atau 1.120 meter persegi dengan 3 lantai dan memiliki model atap masjid yang unik karena mengadopsi atap rumah Banjar sebagai unsur kearifan lokal. Ponco Utomo memastikan pembangunan masjid sudah mendapatkan izin dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Tabalong. Seperti kesesuaian tata ruang dari Dinas PUPR, izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup, surat keterangan domisili dari desa setempat, surat keterangan melapor, serta beberapa perizinan yang masih dalam proses. Terakhir yang masih dalam proses yaitu PDG. Sudah masuk datanya di Dinas PU, kemarin juga sudah dilaksanakan tes sondir serta struktur. Kemudian setelah itu nanti tahapnya akan dilaksanakan koordinasi atau meeting melalui Zoom bersama tim sondir, tim pengolah struktur, dan arsitek bersama panitia. Pembangunan Masjid Asmaul Husna diperkirakan akan menelan biaya sekitar 26,3 miliar rupiah. Dana pembangunan dihimpun dari sedekah para jemaah, keluarga besar LDII Tabalong, dan sumber lain yang sah, halal, dan tidak mengikat. Pembangunan masjid mendapat dukungan dari Bupati Tabalong, Anang Syahfiani. Ia menilai ukuran kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dapat dilihat dari banyaknya fasilitas ibadah di suatu daerah. Di samping itu, ia mengatakan keberadaan rumah ibadah menjadi bentuk ikhtiar Tabalong menjadi lebih agamis. Tumbuh menjamurnya rumah ibadah yang dibangun oleh masyarakat itu karena memang masyarakatnya sudah mulai sejahtera, kualitas hidupnya sudah semakin baik. Nah, karenanya saya sangat berterima kasih karena upaya pembangunan Masjid Asmaul Husna oleh LDII ini adalah bagian dari ikhtiar besar kita untuk mewujudkan Tabalong lebih agamis. Karena sejalan dengan visi Tabalong untuk lebih agamis, Bupati Anang juga berkomitmen membantu pembangunan masjid melalui dana hibah. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Tabalong akan selalu mendukung kegiatan bernilai positif yang dilakukan masyarakat. Saya sangat bergembira, ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah membeda-bedakan, ya, tetapi sepanjang
yang kita lakukan itu terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar ya, saya akan dukung. Dan kemarin waktu acara di Masjid Lampuran saya sudah katakan pemerintah Kabupaten Tabalong insya Allah akan memberikan bantuan. Hampir seluruh kegiatan warga LDII sendiri dipusatkan di masjid, sehingga masjid seakan menjadi rumah kedua yang sangat dibutuhkan warga. Hal ini disampaikan penasehat LDII Tabalong, Supriyanto. Lebih jauh ia menjelaskan kegiatan masyarakat LDII dari pagi hingga malam hari banyak dihabiskan di masjid. Di kalangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, memang warga LDII ini seluruh kegiatannya berbasis masjid. Jadi hampir tidak pernah meninggalkan masjid dalam aktivitas warga LDII ini. Dari pagi itu ada kegiatan pengajian sorokan, kalau di istilah Jawa itu sorokan. Jadi khusus membaca Al-Quran dan sebagainya, baik orang tua sampai ke anak-anak. Nah kemudian siang ada jeda karena anak-anak harus ke sekolah. Nanti pulang sekolah sudah dimulai lagi. Jadi mulai lepas tengah hari sampai asar, menjelang maghrib itu full kegiatan. Setelah maghrib jeda sebentar bagi yang dewasa, nanti dilanjutkan anak-anak yang pra-remaja usia SLTP, SLTA berlanjut sampai pukul 21. Nanti begitu seterusnya. Nanti pada pukul 02:30 dini hari atau menjelang subuh dia, itu dalam bahasa umumnya di kalangan umat Islam disebut dengan sepertiga malam yang akhir. Itu sudah menjadi tradisi di kalangan warga LDII. Bangun malam, tahajud, ada yang melakukannya di rumah, ada yang menyempatkan diri di masjid. Nah, jadi masjid ini memang sangat besar manfaatnya untuk ibadah, tidak hanya untuk sholat, tapi untuk pengajian, untuk menggelar majelis taklim, juga untuk kegiatan-kegiatan lain, misalnya musyawarah dan sebagainya. Pihak LDII Tabalong tidak menargetkan batas waktu penyelesaian pembangunan karena masjid yang dibangun berskala besar. Terlebih pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan warga dan dukungan dari masyarakat sekitar. Karena ini skalanya besar, sehingga kami tidak mentargetkan setahun, 2 tahun, atau 3 tahun selesai. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan warga, kemudian juga dukungan masyarakat, dukungan pemerintah. Pembangunan masjid ini pun mendapat respon positif dari warga. Antusias warga agar dibangunnya masjid di area ini pun cukup tinggi. Warga LDII Tabalong, Mujiono, mengaku sangat senang dibangunnya masjid di lingkungan ini. Ia mengaku keberadaan masjid akan mempermudah masyarakat muslim untuk beribadah serta menimba ilmu, terutama bagi generasi muda agar tetap lekat dengan agama. Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya rencana pembangunan masjid di lingkungan kami. Kami akan lebih mudah untuk beribadah, mudah untuk menimba ilmu, mudah untuk mengaji, sehingga masa depan anak-anak kami juga kami itu akan terbantu sekali dengan adanya masjid ini. Karena kita bisa banyak belajar ya dari masjid ini, bisa berkumpul ya, mengaji, bisa pertemuan-pertemuan yang lain, sehingga manfaatnya besar sekali dengan adanya rencana pembangunan masjid ini. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah sekali. Moga-moga secepatnya masjid ini terwujud dan bisa kita manfaatkan bersama-sama dengan warga sekitar sini. Masjid Asmaul Husna dibangun di lokasi strategis karena di area ini akan dikembangkan menjadi pusat perkotaan. Lokasinya juga berdekatan dengan fasilitas umum seperti RSUD Badarudin Qasim, Islamic Center, serta rencana pembangunan Terminal Induk Mabuun. Muhammad Aryadi, PV Tabalong melaporkan.